QA. Pertanyaan. Gue coba satu dulu ya dari Far.alika. Gimana cara Oh my god. Ini istri lo ya? Ini istri gue. Oh iya. Gimana mas caranya? Enggak. Gimana cara bikin judul yang catchy? Judul yang catchy. Ya. Ini ribet sih karena catchy kadang-kadang bos suka, kadang-kadang enggak. Nah ini gue punya pertanyaan turunannya sebenarnya. Apa? Tapi nanti aja. Oh nanti deh ya. Gimana caranya? Lu terinspirasi gimana sih? Atau ada formulanya? Atau ada patternnya? Sebenarnya ada apa ya? Ada rule-nya gitulah. Tapi setiap orang beda-beda kan. Beda-beda, betul. Kalau gue yang pertama itu, lu coba cari tahu tipe kontennya itu apa gitu. Apakah ini Tipe title buat di blog, atau title buat di newsletter, atau title buat di mana gitu kan? Di ads beda juga. Dan sebenarnya yang bikin catchy itu bukan dari masih ujung-ujungnya tulisan emang, tapi cara bikin dia catchy itu sebenarnya bukan sejago apa lo nulis, tapi seberapa paham lo tentang pembacanya. Relevan bukan sih kata kunci sebenarnya? Lu keep relevan dengan your market gitu. Yes, iya, benar. Jadi emang harus relevan ke marketnya, tapi bukan cuma ngertiin siapa aja. Kayak contohnya, oh lebih banyak cowok ketimbang cewek gitu, atau reader gue ada di Jakarta bukan di Semarang, contoh kayak gitu kan. Bukan kayak gitu sih, tapi lebih ke mereka ini siapa gitu, Azen, gaya hidupnya tuh kayak gimana gitu kan, terus kayak tipe orangnya kayak gimana sih, gaya bahasanya kayak gimana gitu. Nah itu lo adopt ke cara lo menulis title-nya. Gitu. Dan kalau zaman sekarang sih yang lagi hype banget kan title yang dimulai dengan angka gitu kan. Ya kayak apa kayak title dari Hipwit atau BuzzFeed gitu kan, itu yang lagi zaman banget. Itu dimulai dari angka. Enggak gitu. 8 apa? Enggak, karena kita konversi Tech Indonesia ID Plus promosi lagi. Itu dari artikel yang judulnya 8 lulusan Gojek gitu. Oh, jadi bener nih. Iya. Besok kita angkain semua aja lah. Iya. Terus selain angka dan lu tahu lifestyle-nya apa lagi sih yang lu lihat? Dari selain lifestyle ya. Selain lifestyle, gaya bahasanya. Apa lagi ya? Itu sebenarnya udah cukup sih. Maksudnya ilmu itu udah cukup untuk lo nge-craft title-nya kayak gimana. Yes. Sama sebenarnya sekarang title jangan, maksudnya lu nggak mesti melulu ngikutin yang ada sekarang gitu. Misalkan yang sekarang ini kan title-nya semua singkat ya. Tapi sebenarnya title pun sekarang juga bisa panjang loh. Banyak banget ya. Gua ada tuh lihat tuh banyak banget. Iya. Bagus gua klik. Kayak di BuzzFeed tuh sebenarnya bukan title tapi kalimat yang dijadiin judul gitu kan. Itu juga catchy sih sebenarnya kayak gitu. Tergantung banget berarti ya. Jadi nggak bisa lu samain sebenarnya. Bener nggak sih? Maksudnya lu kadang-kadang ngasih tips ABCD tapi itu karena produk lu begini. Karena balik lagi tadi kan based on your product gitu. Bukan ngebungkus produk gitu kan. Iya, based on your product, based on the type of content, sama based on the audience. Tapi lu ini pertanyaan tadi turunannya sih. Gimana kalau nggak di-approve? Sama siapa nih? Sama bos ya? Sama bos, ya. Padahal lu sudah scientifically nih guys. Ini based on product. Kayaknya ada yang ngerasa itu di sini apa gitu? Jadi ketawa-ketawa ya. Ini topik. Iya, tapi itu selalu dong ditanyakan. Oh gila, gue udah buat bagus-bagus. Menurut gue bagus. Bos gue nggak suka. Kenapa ya? Lu pernah nggak sih ngalamin gitu? Pernah lah, gue sering waktu, apalagi dari zaman Wigo tuh sering banget gitu. Ditolak dengan reason yang jelas, ditolak dengan reason yang nggak jelas. Itu pernah ngerasain semuanya gitu. Tapi tadi apa pertanyaannya? Gimana caranya ya? Gimana lu overcome itu? Iya, maksudnya. Oke. Iya, gimana sih overcome-nya? Atau kalau lu emang yakin banget, gimana biasanya lu bakal ngasih penjelasan ke bos? Oke. Pertama, lu dengerin dulu alasannya kenapa gitu kan. Kalau alasannya make sense, yaudah lu nurutin gitu kan. Karena ya ketika dia alasannya make sense, dia bakal nge-construct pemikiran lu, nge-nurture pemikiran lu. Tapi kalau alasannya nggak make sense, saya tidak suka. Saya tidak suka kamu. Politik sekali ya. Bukan judulnya atau lunya gitu ya. Ya lu tanya kenapa gitu kan. Dan lu tanya kenapa, dan kalau misalkan lu ada semacam apa ya, kayak data mungkin ya, tapi yang simple aja gitu, kayak enggak kok, kayak kemarin udah nanya-nanya ke orang-orang, mereka udah baca, mereka suka semua gitu kan. Mereka dapat daya tariknya nih dari judulnya gitu kan, kayak gitu. Jadi apa yang kurang, contohnya kayak gitu. Apalagi ya, sebenarnya coba menjalin hubungan yang baik dengan bos dulu kali ya. Sih, ya. Tapi gue seneng banget dimulai dengan mendengarkan sih, karena tadi yang emang gue lihat role-nya ini tuh lebih banyak mendengarkan, terus convert jadi sesuatu gitu kan. Ini juga sama, dengarkan,
kalau nggak ngerti juga kasih data. Iya. Sebenarnya sama banget kayak role yang lu kerjain, menarik. Iya. Iya. Kayak di mana-mana juga kayak gitu nggak sih? Mendengar Iya sih. dulu. Tapi nggak semuanya sih. Nggak semuanya. Kenapa pertanyaan kedua ya? Iya. Siap. Dikejar ya. Iya, rekomendasi buku. Ini dari Alan Syah P. Fitra. In bahasa kalau bisa. Oh, in bahasa. Jarang ya? Baca Medium aja sih kalau gitu ya, Baca kalau Medium. bahasa ya. Tapi kalau terakhir yang gue baca itu Nicely Said, itu judul bukunya Nicely Said, tapi bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris. Itu bagus banget, itu tentang UX writing. Tapi belakangan ini sih gue baca buku, baca Medium ya. Baca Medium sama dengerin podcast gitu. Iya sih, bener gitu. sih. Gue juga Ngebantu sama. banget. Medium pakai langganan Medium dan ID Plus. Tapi berarti lu banyak spend waktu lu di Medium sama di podcast gitu ya berarti sekarang ya. Oke. Move ke pertanyaan ke ketiga. Oh, sama ada pertanyaan gini nih. Ada kolerasinya nggak antara data science sama UX writer? Wow. Lu kerja sama data science juga nggak? Data science Atau lu menerima outputnya aja? Nggak frequent sih sebenarnya. Nggak frequent ya? Iya. Tapi mereka kan yang punya apa namanya data tentang user kita kan. Datanya. Sebenarnya bisa, tapi gue jarang sih kerja sama mereka. Justru waktu di marketing yang sering kerja sama data scientist. Iya sih, bener tuh. Kalau UX gue jarang sih. Itu juga miskonsepsi tuh guys. Ya. Data Banyak science tuh banget banyak ke marketing. Iya. Dikejar-kejar terus, minta data, ada klien A, ada klien B gitu kan. Ya. Pertanyaan berikutnya, salah udah tadi nih ya. Bagaimana menengahi antara SEO dan UI UX yang kadang berseberangan? Wow. SEO dan UI UX yang kadang berseberangan. Oke. Menengahinya ya. Menengahi. Ini kayak menengahi marketing, ya kan, sama produk. Emang jadi problem ini orang dua ini. Mungkin selain lo humanize tulisannya, lo humanize humannya dulu kali ya. Yes, ya. Maksud gue kan, karena gue ngerti banget SEO tuh pasti punya kepentingannya juga. Bener. Dan itu menurut gue logis-logis aja. Contohnya apa namanya? Mereka kan punya keyword. Udah punya keyword yang bakal ngedrive high ranking kan, high search rank kan. Tapi kadang-kadang keyword itu apa ya? Ngurangin level of humanness dari tulisannya gitu kan. Karena lo harus terpaku banget sama keyword itu spesifik gitu kan. kan. Nah, cuman cara menengahinya sih menurut gua, karena SEO is related to business banget kan ya. And that's important juga gitu. Ada kalanya lo harus mengalah sih menurut gue ya, karena ketika keyword itu menjadi sebuah tantangan buat lo, ya lo terima aja gitu. Karena gue selalu punya keyakinan bahwa keyword apapun yang kedengarannya nggak human itu pasti bisa dibikin lebih luas, Karena ada gimmick-gimmicknya bisa. Iya, pasti lo bisa bermain katanya. Iya. Jadi ya. Jadi nggak perlu berantem ya? Nggak usah. Apa pertanyaan berikutnya seru nih. 5 hal terlarang dalam praktik UX writing. Dari siapa nih? Maski. Oh, iya. Ini dari editor kita. 5 hal terlarang. Iya, yang jangan lu lakuin kalau lu mau nulis ya. 5 hal terlarang ya, wow. Atau sebenarnya nggak ada yang terlarang, fine aja selama masuk ke market lo. Ya mungkin ini ya, salah satunya adalah jangan terlalu bertele-tele kalau nulis panjang gitu ya. Jangan terlalu pakai banyak jargon. Itu kan udah prinsip dasarnya UX writing gitu kan, jangan terlalu banyak pakai jargon. Jangan cuma nulis lah gitu. Kayak 5 hal terlarang, salah satunya jangan cuma nulis. Itu yang kerjanya. kedua juga sama. Jangan cuma nulis, udah gitu belum kepikiran sih sebenarnya 4 lainnya. Tapi most of the times just consider that nggak ada aturan gitu. Lu coba explore sebebas-bebasnya aja dulu. Karena lu mendengarkan user again. Iya. Gitu. Mungkin satu lagi, keduanya itu lebih ke don't judge your user gitu. Ini bener sih. Bener, gitu. gue setuju nih. Jadi sebenarnya 5 hal, ini gue bisa jawab ya. 5 hal terlarang di UX writing itu sama aja kayak 5 hal terlarang di UX design, UI design, UX research semuanya. Jadi jangan judge user dan jangan consider diri lo sebagai user gitu kan. Karena lo nggak akan bisa kayak gitu. Lo nggak bakal bisa nge-criticize your own work, only users can gitu kan. Jangan cuma belajar tentang UX writing kalau mau jadi UX writer.
jangan terlalu fokus pada satu project doang, karena UX writer di Indo itu rata-rata timnya kecil dan masih sedikit yang dedicated gitu. Jadi lo harus bisa multitasking beberapa project kayak gitu sih. Iya sih. Ini karena sering banget ya judge user tuh sering banget sih. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya apa nih? Apa? Oh ya, list questions. Oh ya, siap Bu. Banyak pertanyaannya ya. Ini di brief dulu nggak tadi ya gitu? Kata-kata kayak gimana sih yang bisa ningkatin sales dari Omri? Kata-kata yang kayak gimana sih yang bisa ningkatin sales? Apa ya? Ningkatin sales. Mungkin ini ya, yang ada urgensinya kah, atau yang ada semacam apa gitu? Kata-kata yang bisa ningkatin sales ya itu kata-kata yang ngegambarin urgency of course gitu kan. CTA yang jelas gitu. Contohnya gini, CTA dalam arti call to action banget ya. Jadi contohnya di Blibli, kalau lu mau beli pulsa, lu ngisi nomor HP dulu kan. Udah gitu lu pilih pulsanya berapa gitu. Habis itu lu klik CTA buat lanjut ke next screen-nya kan. Nah, dulu itu kita CTA-nya tulisannya tuh bayar sekarang gitu. Bayar sekarang. Iya. Okay. Jadi user akan berpikir bahwa kalau gua klik ini gua masih bayar sekarang. Gua masih langsung bayar. Cuma takut dong dia. Iya gitu kan, padahal kan gua belum milih metode pembayaran gua apa. I see. Dan gue belum tahu nih ada diskon apa enggak gitu kan. Gue mau ngecek lagi. Iya, jadinya ada kepanikan kayak parno, gue nggak mau klik deh karena gue takut nih gue masih bayar langsung gitu kan. Nah akhirnya kita ubah jadi ke lanjut ke pembayaran gitu, dari bayar sekarang gitu. Jadi itu kayak ngejelasin bahwa ketika lo klik nih lo nggak harus langsung bayar, lo bisa pilih dulu metode apa gitu. Jadi kata-kata di CTA sebenarnya nge-drive sales banget ya, karena itu kan yang bikin si usernya semakin dekat ke purchase gitu kan. Jadi di area yang makin dekat dengan pembelian itu biasanya banyak lo tweak ya? Iya, banget. Ada satu example lagi sih sebenarnya, ini singkat aja, dari waktu gue di interview di Traveloka dulu banget. Jadi gue ditanya waktu itu, kalau di halaman homepage-nya Traveloka itu kan, ketika lo mau nyari pesawat tulisannya search kan ya. Search ya. Terus gue sempat di challenge waktu itu kalau tulisannya book kayak gimana gitu kan, book as in pesen gitu. Padahal lu baru nyari tiket pesawat, kalau CTA-nya udah book, lu takut kan, karena lu disuruh pesen padahal mesti search dulu gitu. Jadi kayak hati-hati banget ketika memilih kata-kata untuk CTA, karena itu bakal ngaruh ke sales banget. Kadang-kadang gue sering banget lihat banyak website yang langsung pay now, bayar sekarang, jangan lewatkan, cuman tinggal 3 lagi. Padahal lu belum disuruh bayar gitu kan. Disuruh bayar. Oh, iya sih. Besok diganti-gantiin ya. Semua diganti. Oke, ini dari banyak juga ya. Banyak nih. Kaisin, gimana cara memulai karir sebagai UX writer? Ini tadi udah sempat lu bahas sedikit ya. Udah sih tadi. Ya. Tapi kalau dia benar-benar emang mahasiswa baru gitu, fresh graduate atau lulusan SMA lah, SMK gitu ya, dia pengen mulai karir gitu. Kalau lu bisa ngulang lagi, lu akan belajar apa dulu sih untuk mempermantap asik? Oh gue? Iya. Kalau boleh ngulang lagi kan sama nih. Iya. Gue bakal belajar apa ya? Apa ya? Join ke media company kah? Enggak sih, maksudnya gue cukup ngerasa path gue cukup inline gitu. Iya sih, main inline ya. Iya. Tapi tadi kan gimana cara ngebangun karir di UX writer? Karir, ya. Menurut gue sih, lu boleh aja sih, kayak lu fresh graduate mau langsung jadi UX writer lu boleh, lu nggak kuliah pun lu mau jadi UX writer boleh gitu kan, karena sebenarnya nggak ada pendidikan yang menjurus ke situ. Emang nggak ada sama sekali ya? UX writing. Apa ya, paling komunikasi, terus lu ke journalism gitu. Terus lu belajar nulis apa gitu. Advertising ya? Ya, advertising ya. Pemasaran. Apa sih pemasaran? Ya itulah ya. Broadcast ini. Nggak ada sih, jadi juga ya? Lu bisa mulai kapanpun sih, dan gimana yang penting lu bisa nulis, itu yang pertama. Sama yang kedua itu lu tertarik tentang dunia tech. Industri tech gitu sih. Ini menarik nih. Ada lagi pertanyaannya yang mirip-mirip tadi. Ih, suara gua habis ya? Iya, maaf ya guys. Minum dulu Pak. Iya. Tertekan. Tips UX writing buat user yang low tech savvy.
Sebelum masuk ke situ nih dari Arita Dewi, lu setuju gak sih sebenarnya UX writing tuh buat orang tech doang kan? Sebenarnya enggak ya. Kalau buat gue sih kayaknya siapa aja bisa. Enggak, Iya. Enggak sama sekali. Jadi sebenarnya nggak perlu takut ya. Enggak perlu sama sekali. Lu enggak perlu tech savvy, tapi itu it's a very big plus value sebenarnya. Lu memahami tech. Iya, tech savvy gitu. Tapi sebenarnya karena UX itu kan sangat related ke ke product apps kita gitu kan. Tapi sebenarnya kayak kalau mau dilihat dari akarnya lagi kayak penulis papan jalan, pelang-pelang jalan itu juga sebenarnya UX writing gitu kan, lu ngarahin user dari Pondok Indah ke Bintaro kayak gimana gitu kan. Itu sama aja gitu kan. Atau kayak apa namanya guide di mall itu kan juga sebenarnya UX writing juga sebenarnya gitu kan. Bener juga sih. Tapi sekarang ini kalau lu mau kerja di major tech companies ya obviously lu mesti ngerti tech sih. Tech, iya sih. Mau nggak mau jadi harus belajar tentang technya dulu. Palingnya memahami skena apa industrinya lah ya. Iya. Baca Tech Indonesia baru mau bener. Baca Tech Indonesia dan langganan ke Tech Indonesia ID Plus. Karena sekarang kita udah premium sekarang. Premium sekarang. Iya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Dilihat dulu tuh 15 minutes left. Iya, gue sengaja gak ngeliat sebenarnya biar dia panik. UX designer sama front end developer sama nggak sih? Ini ngomongin tentang UX ya. Mungkin banyak juga yang bingung kali. UX designer tuh ngedesain juga nggak sih? Maksudnya ngedesain, mesti bikin front end juga sih. Oh, ini miskonsepsi juga sih, banyak banget yang salah. Iya sih. Enggak sih, kita nggak coding, tapi coding is a plus value. Karena plus UX value. Writer di Dropbox, di Google, mereka coder sih sebenarnya. Coder yang balik ya. Mereka bisa coding gitu. Tapi memang bukan urusannya dia gimana caranya bikin tampilannya tuh bisa bagus di mobile, terus responsif dan lain-lain. Iya. Okay. Kalau di Indo sih nggak perlu ya. Yang penting ya lu nggak pasti coding lah. Tenang aja. Tapi kalau Anda produknya baru kayaknya mesti itu ya. Oh, iya, benar. Iya. Karena growth yang paling cepat adalah dengan uang. Punya uang banyak kita bisa hire orang. Siap. Oke. Nah, lu setuju juga gak sih itu pendapat gue itu? Gue sering kadang-kadang bercanda gitu sih. Growth yang paling cepat untuk sebuah produk, sebuah company dan lain-lain. Ini terserah sih lu mau jawab apa enggak. Adalah uang. Growth yang cepat. Apa lu nggak ngeliat itu? Atau mungkin dari human ya? Gue merasa kalau lu mau growth cepet, ya uang. Scale cepet ya duit cepet. Iya sih. Ya maksudnya kayak investments kan. Investment. Iya. Makanya banyak orang investment kan. Iya. Tadi maksudnya pengguna appsnya yang low tech savvy. Oh, pengguna appsnya. Maaf ya, literasi saya emang jelek nih. Ya, iya bener. Ini lucu nih. Kayak misalnya nyokap gue lah gitu. Dan lu kan sebenarnya ngebuat tulisan itu kan buat semua orang kan. Tapi nyokap gue bisa aja pakai itu. Nyokap gue umurnya 60-an gitu. Nah, itu lu gimana caranya biar bisa ke situ? Atau ya udah enggak usah. Oke. Caranya sama dengan lu menulis untuk orang yang tech savvy. Yang sangat tech savvy dibandingin lu nulis untuk orang yang the lowest tech savvy, itu sama aja gitu. Karena kalau lu mesti nulis buat orang yang with the highest level of tech savviness, prinsip dasar UX writing adalah mengubah kata-kata yang sophisticated menjadi simple, kayak plain gitu kan. Jadi daripada enable pakai use gitu kan, daripada apa sih kayak kata-kata seperti authenticate atau yang super ribet gitu kan. They are big words but they mean so little gitu. Jadi menulis untuk teks orang yang tech savvy sama aja kayak menulis untuk nenek lo gitu kan. Sama aja sebenarnya. Tapi caranya gimana? Make sure lo pakai kata-kata yang simple dimengerti, dan bagaimana lo tahu kata-kata itu simple apa enggak? Lo pastiin aja lo cari tahu kata-kata itu diucap sama orang sehari-hari apa enggak. Kayak gitu. Diucap sama user lo tuh apa enggak, kayak gitu sih. Dan biasanya tuh bisa kepoin sosmednya mereka sih. That's why lu daripada pantengin sosmednya ada toolsnya. Iya, komen-komen di Twitter dengan hashtag nama perusahaan lo kayak gimana. Itu bisa cek aja sih. Kita implement besok. Iya. Iya, siap. Pantau satu-satu, kita enggak usah pakai tools lah. Kerja manusia manual. Iya. Oke, terus dari Kaisin lagi nih, ngasah skill writing gimana ya? Apalagi buat bahasa Inggris. Kan ada aplikasi yang pakai bahasa Inggris juga kan. Ada versi Inggrisnya. Ngasah skill writing ya? Wah, ini susah nih pertanyaannya nih. Ngasah skill writing nulis ya? Iya, belajar nulis sih. Nulis ya?
belajar nulis apa ya? Belajar gimana ngomongnya ya, kayak belajar gimana cara nulis itu dengan kata-kata yang lu ucap sehari-hari. Itu sih sebenarnya. Lu nulis sehari-hari lu harus nulis nggak atau enggak? Nulis gue Di sosial media itu lu nulis nggak? Oh nulis itu. Nulis bro. Gue balas tweet gitu. WA-nya Nisa, gue nulis bro. Iya gitu. Jadi gimana cara lu menulis dan menggunakan kata-kata yang diucap orang-orang. Dan orang tuh ngerti dengan apa maksud lo. Simple itu ya. Itu UX writing sih. Ya, kagak simple bro. Nggak simple. Nah ini nih kan kayak dari perspektif gua nggak itu simple ya, iya kan. Tapi dari sisi kadang-kadang sisi profesional itu nggak simple gitu. Nggak simple. Iya. Ini kadang-kadang yang perlu di manage ekspektasinya ya. Iya. Ini masalah klasik sih, kadang-kadang si bos bilang gampang kan bro, nggak rubah. Sedangkan si yang eksekusinya nggak sesimpel itu. Karena kalau UX writing itu beda sama bikin caption di Instagram kan. Bikin caption di Instagram lu menulis untuk ya diri lo sendiri mungkin. Tapi kalau di UX writing lu harus nurunin ego lu itu, lu nulis buat mereka lo gitu, bukan buat lu. Gitu sih. Bener sih. Masih banyak writer yang egonya tinggi soalnya. Iya sih, bener. Gue. Gimana lo overcome-nya? Gimana lo ketika lo bilang pas lo mau nulis terus pas ego lo gitu-gitu ya banget. Gimana lo cara ngereduce-nya itu untuk jadi tetap fokus? Biasanya mereka belum tahu banyak tentang usernya gitu. Mereka belum tahu banyak tentang persona usernya itu kayak gimana, apa masalah yang mereka hadapi itu apa, sehingga kalau lu nggak tahu yang apa masalah yang dihadapin sama user, berarti you cannot empathize ke mereka kan. Maksudnya di sini lu mendapat motivasi yang bisa dibilang tuh sedikit kalau lu nggak melihat masalah yang mereka hadapi gitu. Kayak gitu sih. Jadi gimana cara overcome-nya, lu ngertiin dulu masalah yang mereka hadapi itu kayak gimana, so that you can build empathy dan nge-reflect empathy itu lewat kata-kata. Dalam seminggu lu biasanya berapa lama sih, berapa jam sih lu nyoba cari problem dan lain-lain? Dalam seminggu berapa jam? Atau most of your time emang nyari masalah? Di Indonesia jadi nyari masalah ya. Udah banyak dicari lagi. Masalah, seminggu, dalam seminggu tuh kita paling 2 kali lah user interview. Nge-research gitu. Tapi ya sehari-hari pasti aja kayak gue nanya ke internal ya, orang di kantor gue kayak gitu, kayak gimana gue lagi ngerjain produk ini, menurut lo gimana, apa yang masih bener sih, internal lebih penting juga ya. Iya. Kalau internal itu lu interview internal lebih ke bisnis nyesuaiin untuk dari sisi bisnisnya, atau emang nyari apa sih yang kalau lu interview internal? Karena kita sering juga nih interview ke internal kalau ada produk baru. Produknya sih, UX-nya, user experience-nya. Dari masing-masing divisinya. Iya. User experience-nya, atau kalau produk itu belum jadi, konsep testing konsepnya aja. Gimana? Karena lu memang butuh di awal banget kan. Iya. Sedangkan kadang-kadang ada yang lu masuk di tengah, ya lu mau nggak mau harus nyari ngegali. Iya. Berarti suka ngobrol di kantor? Of course. Tidak terlalu sibuk berarti ya? Enggak lah, ngapain sibuk-sibuk. Enggak, tapi bener loh, kadang-kadang tuh orang research tuh dilihat orang ini ngapain sih? Nggak kerja bagaimana sih, ngobrol? Padahal itu sulit kerjaan nih guys. Oke. Ada lagi pertanyaan dari sini? Atau waktu gue udah habis? Oh selek. Banyak ya channel kita. Oke. Ada pola atau flow khusus yang ampuh untuk ningkatin keefektifan CTA enggak? Flow ini apa nih? Workflow atau flow? Kayaknya mungkin nggak tahu sih, kalau gue nangkepnya lebih ke rumusan kali ya. Oke. Cara berpikir lu kayak gimana sih untuk buat CTA itu biar tetap dimengerti gitu. Tadi udah berapa lu kasih sih? Iya. Oke, yang pertama of course singkatnya. Yang kedua itu jangan membingungkan gitu. Kayak contohnya yakin ingin menghapus file ini contohnya. Terus kan yakin ingin menghapus file ini gitu, atau yakin ingin menghapus foto ini gitu kan. Terus CTA-nya no sama cancel gitu, tidak sama cancel. Iya, itu kesel. Itu kayak itu apa sih? Itu bingung banget gak sih, lo mesti klik kemana? Kalau cancel berarti gua hapus atau gimana? Kalau no nih gua hapus atau gua cancel gitu kan. Jadi ya pastiin aja clear lah gitu. Hilangkan kebingungan gitu. Iya, clear dan singkat. Dan kalau bisa sih ada juga yang pakai pronoun. Pronoun ini contohnya kayak Contohnya tuh Contohnya who's up for John Mayer misalnya gitu kan. Terus kayak CTA-nya
I'm in gitu kan, kayak gue mau dong gitu kan. Nah, jadi mencerminkan sudut pandang si user gitu kan, dengan kata saya atau kamu atau itu gue cukup atau panjang kan berarti kan itu sebenarnya CTA-nya kadang-kadang. Nggak apa-apa sih, kadang-kadang yang maksudnya kayak itu nggak panjang-panjang juga. Contohnya sesimpel kayak gue mau tiketnya dong gitu kan, atau gue mau tiketnya atau apa ya. Ada yang juga yang gue sempat lihat tuh untuk dapetin tiketnya klik di sini. Itu masuk nggak sih? Itu CTA. Oh, itu CTA di email gitu ya maksudnya? Iya, bisa kayak gitu atau email sih biasanya, lead magnet lah gitu ya. Tergantung tipe kontennya sih. Kalau di email CTA panjang menurut gua nggak apa-apa. Asalkan jangan satu paragraf tuh link semua jangan. Jika Anda ingin seperti saya, hebat, kaya, teraya, tajir, klik di sini. Tapi yang jadi clickable-nya bukan klik di sini ya, tapi sebelumnya ya. Iya, sebelumnya. Kesel banget. Kesel banget baca kayak gitu. Iya. Itu nggak apa-apa sih, panjang nggak apa-apa kalau bukan di app ya. Kalau di app harus singkat. Ya walaupun panjang harus clear gitu lah ya. Tadi kalau gue ngeliat clear, emang itu penting banget sih. Makanya jangan engineer yang ngerjain. Oke, udah dikasih tahu suruh closing. Pulang. Emang udah sejam ya? Wah iya benar. Oke, closingnya sebenarnya ini ada games dari teman-teman ini nih, ya kan? Jadi tanya jawab cepat gitu ya. Nanti gua akan ngasih 2 opsi. Lo akan apa? Ya. Cepat tuh relatif ya. Iya dong. Oke. Cepat tuh relatif. 5 menit. Bos kan gitu kan kadang-kadang. Cepat ya? Iya. Cepatnya nanti di berarti kemudian. Langsung nih berarti ya. Oke. Nulis atau ngomong? Ngomong. Oh shit. Ngomong. Wow, oke. Ya benar sih. Anda atau kamu? Kamu, oke. Leader atau spesialis? Spesialis. Oh, oke. Spesialis. User happy atau cuan? User happy. Oke. Ngertiin user atau ngertiin istri? Ngertiin istri. Wow. Istri. Ya, nggak apa-apa juga, user kan istri juga ya. Benar. Oke, thank you Bro Edwin, seru banget. Semoga kita bisa ketemu lagi di part-part berikutnya. Semoga gue juga bisa main ke podcastnya ya kan. Yeay. Jangan lupa ya di follow podcastnya di Warung COPY ya? Iya, Warung COPY. Ada di Spotify, ada di Apple Music. Ya, pokoknya cari aja. Ya. Dan jangan lupa ke pdc.techinesia.com. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan di Techinesia ngobrol berikutnya. Dah. Bye.